Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sahabat Ruang Puisi kita. Ketemu lagi di acara kita sesi live Ruang Puisi kita yang ke-11. Malam ini sangat spesial sekali karena beberapa kali kita sudah off ya. Maka hari ini pertama kali lagi kita melakukan sesi live di tahun 2022. Nah, narasumber yang kali ini adalah narasumber yang sangat luar biasa. Seorang penulis dan penyair senior yang baru saja melansirkan bukunya yang berjudul 75 Saja. Langsung saja kita panggil ya, Om Nanang R. Supriyatin. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Saya biasa manggil Om ya. Boleh di sana boleh, di sini boleh, di mana-mana boleh. Ya karena pandemi maka kita jaga jarak ya. Halo, selamat malam Om. Malam. Apa kabar? Baik. Ya. Alhamdulillah baik. Disapa dulu dong sahabat RPK-nya Om. Halo. Halo para sahabat. Kita live ya. Iya. Tadi mohon maaf ada beberapa teman yang bilang tadinya mau datang tetapi dikarenakan ada pekerjaan dan juga cuaca jadi tidak bisa datang ya Om ya. Iya. Mungkin disapa juga ya untuk sahabat-sahabat yang belum bisa hadir saat ini, tidak apa-apa, bisa disimak percakapan kita, perbincangan hangat kita di sesi live Ruang Puisi kita. Nah, selain ada Om Nanang, kita juga kedatangan beberapa tamu spesial. Kita sambut dong, kita beri applause dong. Ada Uda Riri, ada Om Edi, dan juga ada Om Wik, ada Kang Sundayana, dan Ibu Tri Widyastuti dari Cilengsi, juga ada Babe, sahabat setia Ruang Puisi kita. Nah, Om Nanang, bisa nggak ditunjukkan dong bukunya nih? Kan Oh iya, kemarin baru melansirkan buku ya? Iya ini. Judulnya 75 Sajak. Iya. Nah, tadi sempat aku tuh mau bertanya ya, tapi dikarenakan tunggu dulu, menunggu sesi live ini, baru mau nanya nih, kenapa sih judulnya 75 Sajak? Oh ini flashback aja ya. Sebetulnya sebelum ini lahir, saya itu sudah ada kumpulan sajak dalam bentuk manuskrip itu sekitar 200 yang saya simpan di laptop. Cuma nggak tahu gimana karena laptop kena virus, akhirnya yang nongol itu sekitar kurang lebih 100. Nah dari 100 itu sekitar bulan Oktober 2021 sudah saya siapkan 50%, artinya 50 puisi untuk diikutsertakan dalam lomba manuskrip puisi Dewan Kesenian Jakarta. Kenapa ini 75 Sajak? Ini juga mendadak sekali karena pada tanggal 14 Desember kemarin saya kedatangan seorang sastrawan dari Lampung, Pak Isbedi Setiawan JS. Beliau datang menanyakan antara lain selain kita bersilaturahmi, bereuni mengenai sastra, juga ada yang dia sempat gulirkan, kok kenapa lama sekali tidak melahirkan buku puisi gitu. Akhirnya saya kepikiran, kebetulan juga Pak Isbedi ini kan sudah kenal lama ya, udah 3 dekade lah kenal dengan saya. Beliau menyarankan agar saya menerbitkan buku. Alhamdulillah dari 50 puisi yang saya anggap tidak lolos di nomine Dewan Kesenian Jakarta, itu saya kumpulkan lagi, saya tambahkan dengan puisi-puisi yang ada di laptop. Akhirnya terkumpul 75 puisi. Dan kenapa saya ingin buru-buru sekali itu diterbitkan, karena memang sudah ada lampu hijau dari Pak Isbedi agar itu segera diterbitkan. Dan saya pengen pada waktu itu
dipengantari oleh Pak Isbedi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menginginkan Pak Isbedi lah istilahnya sebagai proyek pilot untuk buku saya ini. Nah, dia akhirnya menerbitkan buku saya melalui Siger Publisher yang ada di Lampung. Mungkin itu sementara ya. Terus juga yang ketiga, saya menginginkan buku ini terbit sekitar Januari atau Februari. Karena buku Pak Isbedi juga berbarengan dengan buku saya, akhirnya saya mengikuti saja. Buku ini terbit Februari 2022. Mungkin itu. Oke, jadi agak berbeda. Oh, tepuk tangan dulu dong ya. Wah, penjelasannya sangat luar biasa ya. Jadi yang kita bisa ambil berbeda dari para penyair yang lain yang menuliskan dengan angka. Aku pikir itu umurnya. Maaf loh, rata-rata kan seperti itu ya. Nah, jadi ada perbedaannya ya. Nah, banyak banget ya puisinya ya. Nah, cuman aku dengar-dengar Nana emang pernah sempat vakum ya? Iya, vakum dalam arti menerbitkan buku. Bukan. Vakum dalam arti tidak mempublikasikan puisi-puisi ke baik media cetak apalagi online ya. Itu nggak lama juga sih, sekitar tahun 2009 kalau nggak salah sampai dengan 2013 baru saya meluncurkan buku Apologia. Nah, ini juga aku dapat bocoran nih. Om Nanang pernah menerima Puputan Margarana Award tahun 1998 dengan puisi Evenia-nya. Ya, ceritakan dong Om Nanang tentang puisi tersebut. Biasa sih ya. Kalau untuk puisi sebenarnya itu tidak ada lonjakan sama sekali gitu. Makanya saya sering agak bingung kalau orang bertanya, Pak Nanang, gimana sih proses kreatifnya untuk puisi gitu. Saya juga agak bingung karena yang dimaksud dengan proses kreatif ini kan tentu ada parameternya ya. Sebetulnya sih puisi Evenia itu memang diikut sertakan. Kebetulan pada waktu itu saya ingat saya ada sih untuk juara-juara ya, bukan juara sebenarnya, peringkat 1 sampai 20 atau 25 gitu. Nah, saya itu masuk di situ dan seminggu kemudian dikirimkanlah oleh Bang Wari Wisatsana kalau tidak salah, itu berupa piagam juga termasuk Puputan Margarana Award gitu. Wah, luar biasa ya. Wah, kita harus banyak belajar nih dari Om Nanang nih. Oke. Jadi penasaran dengan puisinya ya. Nanti sepertinya habis ini saya harus searching puisi Evenia tersebut. Yuk, yang lain kalau mau tahu silakan ya searching. Atau boleh pesan ke Om Nanang buku-buku puisinya ya. Oke. Nah ini yang berkaitan sama aku, Om Nanang selain juga sebagai penyair, sebagai penulis seperti itu ya, Om Nanang juga sebagai pegawai Pemda. Betul Kak? Iya, tapi sekarang nonaktif. Oh, nonaktif. Udah pensiun. Oh, gitu. Berarti masih sekarang mulai makin banyak dong waktunya ya? Bebas, insya Allah ya. Bebas. Berarti kalau sudah bebas harus sering-sering ke Lirik Coffee. Ya, karena nanti setelah ini sesi live ruang puisi kita pasti akan mengundang para penyair yang lain. Kita masih punya Om Edi, belum ya? Masih ada Om Wi. Udah riris sudah ya? Mau sesi kedua lagi? Episode kedua boleh. Ibu Tri. Ya, Ibu Tri Widiaswati boleh ya? Nanti sudah siap-siap untuk jadi narasumber kita. Atau bahkan mungkin Kang Sunda. Kita belum ngobrol-ngobrol Kang Sunda secara gampang loh. Soal Iya kan? Apa namanya tuh istilahnya meraja ya? Kan? Teknik pembacaan puisi. Ya, itu teknik pembacaan puisi sangat luar biasa. Oke, lanjut lagi ke Om Nanang ya. Nah, berarti sekarang karena udah banyak waktu lagi, makin aktif lagi dong sebagai penulis. Insya Allah, siap. Oke, berarti kira-kira setelah ini masih ada buku-buku selanjutnya, harus dong ya? Harus. Sudah dipersiapkan buku-buku selanjutnya. 2022 ini ada yang mungkin ya sedang saya persiapkan. Itu nanti insya Allah pada ulang tahun saya siapkan juga buku puisi
judulnya bla bla bla. Judulnya masih rahasia. Kami mohon juga nanti mungkin ada beberapa teman yang saya mintakan untuk endorse. Oke. Terus yang kedua juga kumpulan cerita pendek ini sedang saya edit. Insya Allah juga tahun ini bisa terbit. Syukur-syukur bisa bareng gitu ya. Amin. Judulnya juga bla 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 ya. Yang jelas kalau saya kan seorang pria lelaki ya, artinya yang saya tulis itu mayoritas ya tentang wanita gitu. Pria lelaki, baru denger nih. Iya. Istilahnya keren ya, pria lelaki. Gimana Kang Sunda, betul itu istilahnya? Kurang satu cowok. Oh, pria lelaki cowok. Oke, sip. Nah, ya Om Wik, ada mau bertanya? Kita di sini bebas aja, santai. Silakan aja dulu yang Jika ada pertanyaan atau mau ikutan di sini silakan. Om Wik mau ikutan di sini? Ayo, Ayo Om Wik. Bang Wik, sini Bang Wik. Hah? dikulik-kulik aja. Dikulik-kulik dulu ya. Dikulik-kulik dulu. Nah, tapi sebelum kita mengkulik lebih jauh tentang Om Nanang nih, aku pengen pengen seling-seling dulu deh. Nah, tadi aku udah ada bisik-bisik. Ibu Tri tadi sebenarnya udah ngomong sama Bang Ardian ya. Bang Ardian, aku pengen nyanyi gitu. Ya, boleh Bu, kalau mau nyanyi silakan. Di sela-sela pembicaraan kami boleh aja. Kalau mau nyanyi silakan, ataupun mau baca puisi boleh Ibu, monggo. Baca puisi ya Bu, silakan Bu. Sekarang di sana. Ya, silakan Ibu. Boleh Ibu, silakan. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minum apa? Saya akan membacakan satu puisi karya Pak Nanang R. Supriyatin yang ada di dalam buku 75 saja. Bintang jatuh. Setiap saat aku menumpuk kata-kata dalam kamus dan ensiklopedia. Huruf demi huruf berseliweran. Kau membawa aku ke pinggir pantai. Kau tunjuk langit, ada bintang jatuh. Itu puisi, kataku, dan kau tak percaya. Selalu kau tak percaya adanya bintang jatuh. Seseorang menghampiri kami dan bertanya, ada apa dengan kalian? Aku tergagap. Batu-batu berserakan, pasir-pasir terbawa arus, karang-karang pecah membelah. Hatimu keras bagai batu, bagai candi nenek moyangmu, umpatku. Mei 2021. Wow, luar biasa pembacaan Ibu. Cukup satu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak bisa Bu, udah jauh-jauh bacanya cuma satu. Berarti nanti baca lagi ya Bu. Ya, terima kasih Ibu Tri. Terima kasih, sama-sama. Nanti mungkin Om Edi, Om Wik atau Uda, Kang Sunda, sama Mbak siapa tadi, Mbak Devi ya, yang mau baca puisi Mbak silakan Devi. ya. Nanti dikasih tahu aja ya. Oke, diselingin aja nggak apa-apa ya. Oke, Om Nanang. Wah, seru banget ya pembicaraan malam ini ya. Tapi aku belum puas nih. Seperti masih banyak banget yang mau ditanyakan ke Om Nanang ya. Dan mungkin sahabat RPK, kalau ada mau bertanya dengan Om Nanang, silakan tulis di komen ya. Nanti akan ada kru atau tim kami yang membaca. Oke. Ada siapa aja di sana? Bang Ardian, boleh biar kita ini dulu say hi. Kita siapa? Di RPK ada siapa aja? Tunggu bentar. Ada banyak loh Om Nanang. Wah, ini sepertinya fans-fans Om Nanang ini. Ada 1000 lebih mungkin? Oh, lebih. Woi, ada 1576 follower. Oke. Tadi kita udah ngobrolin nih Om Nanang menerima puputan Margarana Awards ya tahun 1998. Terus lagi Om Nanang juga pemenang pertama lomba puisi kenangan tentang tim
Nah, Rentang yang waktu 1968 sampai 2018. Kalau nggak salah itu pada tanggal 15 Desember 2021. Iya, Boleh betul. dong cerita panjang lebar dong Om Nanang. Kayaknya kita nggak cukup cuma sebentar nih cerita tentang ini nih. Ternyata sejarahnya tim seperti itu. Kalau aku sih awalnya cuma tahu waktu zaman kuliah gitu ya, sering nongkrong sama teman-teman di tim ya. Tapi kelanjutannya nggak begitu tahu nih. Pasti Om Nanang lebih banyak ceritanya nih tentang tim. Boleh dong cerita dulu tentang tim nih Om Nanang sebelum kita ke sini, sebelum ke puisi ini. Iya. Lomba itu diselenggarakan oleh Bengkel Deklamasi yang diketuai oleh Jose Rizal Manua. Saya memang juara 1 itu seperti ada bintang jatuh ke saya pada waktu itu ya. Iya, saya juga agak bingung. Padahal itu yang ikut peserta kalau tidak salah ya sekitar 417. Wow. 417. Oh, tepuk tangan yang dong. masuk, ya. Dari 417 juara 1. Nah, kenapa saya bilang bintang jatuh itu juga saya sama sekali tidak mengira. Bahkan seorang Isbedi Setiawan JS saja juga bingung gitu. Padahal beliau kan ikut. Beliau yang ditelepon langsung bersama juga dari Tri Astoto Kudori juara 3. Beliau ditelepon langsung oleh Jose Rizal. Itu sampai Pak Isbedi bela-belain datang dari Lampung, nginep di rumah saya, berceritalah beliau. Saya juga bingung pada waktu itu mau bercerita apa gitu. Sampai sehari sebelum pelaksanaan tuh saya ditelepon Jose Rizal untuk datang. Ya saya datang aja memang karena niat saya mau datang mau mengantar Pak Isbedi Setiawan JS ya. Ini untuk klarifikasi juga, jangan sampai sahabat saya ini merasa, oh tiba-tiba kok ada juara 1 saya gitu. Nah makanya dalam hal ini saya klarifikasi. Begitu saya tidak tahu sama sekali. Taunya itu mendadak pada tanggal 15 malam juara 3 Tri Astoto Kudori, juara kedua Pak Isbedi Setiawan JS, saya yang pertama. Padahal pada waktu juara ketiga itu sudah dicolek-colek saya tuh sama Pak Isbedi Setiawan JS. Wah Nang, jangan-jangan gue juara 1 tentang juara 2 tapi siapa gitu. Ketika dia sebutkan juara 2 nama Isbedi, berarti 1 siapa nih gitu. Ya aku diem aja gitu. Ternyata aku disebut. Aku juga agak kaget. Ya akhirnya flashback aku ke belakang. Pulang dari situ, ya namanya kami memang sudah bersahabat. Kami naik motor bareng, bawa piagam, bawa piala bareng sampai rumah, ngobrol lah. Sampai jauh malam lah ngobrol kita berdua tentang sastra Indonesia, tentang puisi terutama. Sampai mungkin besoknya dia bilang, Nang, aku minta puisi kamu untuk aku expose bareng dia lah. Aku kasih aja gitu. Cuma pada intinya memang puisi itu sangat susah buatnya ya. Karena pada waktu lomba itu juga saya tahu, bahkan untuk persyaratan juga harus follow ini, saya juga agak bingung, saya gaptek, saya bilang gitu sama Pak Isbedi juga, saya gaptek masalah ini. Cuma untuk puisi mungkin memang, ya itulah, ada bintang jatuh ke saya, ya alhamdulillah, saya dapat uang nominal 5.000, Pak Isbedi 4.000, yang ketiga 3.000 ya dapat itu, ya udah, alhamdulillah. Kalau dibilang untuk cerita Taman Ismail Marzuki, sebetulnya secara tersirat maupun tersurat saya sudah sangat mengenal lama, karena memang lokasi tinggal saya sejak lahir juga di sekitar Cikini ya. Saya dari Guntur ke Cikini masih Menteng juga, itu saya sangat mengenal lah dari tahun 80-an barangkali. Zaman-zaman ketika saya harus jalan kaki ke tim, saya lihat pertunjukan dari mulai PS Rendra, Ibrahim Satta,
sampai yang kesininya mungkin kayak Franciscus Rahardi, terus lagi ada Afrizal Malna, itu untuk sastra ya, belum lagi untuk kegiatan kayak teater ya, dari mulai teaternya Mini katanya Rendra sampai Endrian Tiarno juga di situ saya beberapa kali sempat nonton, termasuk juga musik. Bahkan kalau untuk musik tuh boleh dibilang wah lah, ada arena besar. Saya sempat waktu itu kan mungkin bayar agak mahal, tahun 80-an saya sempat naik gitu, melihat manjat-manjat ke gedung tinggi sampai untuk nonton aja gitu, sampai ngeliat sejauh itu gitu. Nah, dari situlah mengalir cerita tentang tim, sampai ke belakangan kesini mungkin juga baru oh iya, tim pada saat ini sedang ada revitalisasi, artinya ada pembangunan, ada pengulangan pembangunan yang mungkin pada waktu itu yang namanya teater kecil, teater besar tidak sebagai sekarang ini. Mungkin dulu juga yang ada yang namanya teater arena, teater terbuka, Geraha Bakti, HB Yasin, semua tuh dipapas habis. Tapi saya berharap pihak Jack Pro ini lebih terbuka untuk tim, untuk bisa kita lihat sama-sama bagaimana sih tim untuk kedepannya gitu. Nah, kami sebagai orang seni yang memang asli dari Jakarta, bahkan asli satu kecamatan dengan tim itu, sangat berharap sekali ada keterbukaan ya. Kalau saya amati memang gubernur saat ini insya Allah lah, karena memang gubernur Pak Anies Baswedan kalau tidak salah Oktober ini sudah habis masa baktinya, tapi insya Allah di tangan beliau dapat kita lihat nanti ke depannya tim seperti apa gitu. Kami sih berharap tetap ada kerjasama antara Pemda dengan para seniman yang ada, kita kerjasama dengan baik, mungkin itu. Itu menjadi harapan kita semua ya Iya. Om ya. Oke, terima kasih ya Om ya. Iya, Wah, jadi menambah wawasan saya nih tentang tim ya. Oke, Om, boleh nggak kita minta nih yang hadir di sini juga baca lagi Oh puisinya? ya, boleh. Sangat senang sekali saya. Sebentar, ini kan spesial nih. Nah, Ada yang sampai biasanya ngajar online, bela-belain datang ke sini untuk nah hadir. itu Kenapa enggak kita tanya satu persatu pengalaman unik apa sih yang sama Om Nanang ya. orang-orang ini hadir khusus untuk mendatangi Oh Nanang? gitu. Jadi mungkin ada cerita unik. Iya, cie. Mungkin bisa di depan sambil ngobrol. Boleh. siapa yang mau duluan? Boleh, Om Edi, yuk Om Edi. Oh, Boleh, pengalaman uniknya nih sama Om Nanang nih. Iya, jadi bisa nostalgia. Iya. Nah, Bisa nostalgia. Sampai bela-belain loh, Om Edi jauh. Rumahnya di mana Om? Depok ya, misalnya ya? Ikut sini di Cisalak. Oh, saya. Cisalak. Ya, Om bisa sampai janjian loh Om Edi ya. Yalah. Untuk bisa datang ke Lirik Kopi. Makasih Kim, aplaus dong sama Om Edi nih. Om, kayaknya Om Edi sama Om Nanang nih kan CS banget nih. Ya nggak sih? Soalnya aku kalau ada tiap acara gitu datang, ada Om Edi Om Nanang. Ada lagi gitu. Kayaknya bener-bener sahabat karib nih. Boleh dong. Oh, sampai ke Jogja bareng gitu. Boleh dong diceritakan Om. Ya, saya mau bercerita jauh sebelum saya ketemu Mas Nanang pada tahun 2015 ketika launching 5 buku itu ya. Iya. Kalau tidak salah ada Mas Nanang, Mas Umam, Mas Put, Remi Novaris, sama Endang Supriyadi ya. Iya. Saya hadir pada saat itu di PDS Abi Yasin 2015. Dan itulah pertama kali saya kenal Mas Nanang, lalu Mas Nanang menghadiahkan buku antologi Apologia ya. Iya. Jauh sebelum itu saya kalau mengenal Mas Nanang di media massa seperti di koran Sinar Harapan, Kompas, saya sudah membaca sih, sangat sering membaca. Kemunculan Mas Nanang ini, saya waktu itu lihat produktif sekali gitu. Tadinya saya pikir Mas Nanang ini tinggalnya bukan di Jakarta tapi di Sukabumi gitu. Karena namanya Nanang itu kan identik dengan nama Sunda gitu ya. Saya pikir ini orang Sukabumi atau orang Bogor, katanya orang Jakarta gitu. Itu satu. Lalu setelah 2015 saya berteman juga dengan sahabat Mas Nanang, Mas Endang Supriyadi ya, karena di Depok.
Dan pada saat itulah yang mendorong saya menerbitkan buku itu Mas Endang Supriyadi itu. Ketika saya datang ke rumah Mas Endang, ada peluncuran antologi cerpen. Setelah itu kemari banyak gagasan dari Mas Nanang untuk menerbitkan antologi. Waktu itu yang pertama kalau tidak salah. Sebelum itu kita ngundang Mas Nanang waktu acara di Taman Mini ya. Saya buat event memperingati Hairil Anwar. Itu 2017 ya. Itu yang kedua. Saya mulai berani tuh bikin acara walaupun dengan personil yang terbatas. Kemudian tahun berikutnya ada satu hal yang gagal tuh Mas Nanang mau bikin antologi tentang kasih itu ya. Tentang kekasih, jadi penyair-penyair itu bercerita tentang pasangannya ya. Puisi itu yang tidak jadi. Kemari-kemari kita baru kemarin bekerja sama dalam menerbitkan buku antologi 105 penyair pujangga Facebook Indonesia. Itu kita satu tim dengan Mas Nanang. Itu aja sih. Lalu beberapa kali kita sama-sama ke daerah ya. Pertama kali waktu itu ke Kalongan. Kita diundang, kita berangkat berempat ya. Lalu bulan Desember kita ke Jogja. Ya, itu berkahnya ke Jogja itu ternyata karena Mas Nanang menang dari puisi deklamasi, bengkel deklamasi, ya saya banyak ditraktir di Jogja. Berarti terus menang ya? Iya. Harapan kita Om Nanang selalu menang, dia traktir terus. Iya, karena waktu itu saya wawancarain di Gunung Merapi waktu ya, Taman Nasional. Saya bilang, Mas Nanang udah cair belum ininya nih? Wah, sedang dicek katanya. Di kawah Gunung Merapi. Kawah Gunung Merapi waktu. Ya itu aja lah, saya bisa bercerita sedikit tentang saya mengenal Mas Nanang. Ada lagi yang mau bercerita pengalaman? Aduh, makasih banyak Om Edi. Iya. Aku tuh Oke, yang mau lain. ini dulu manggil ini kayaknya sehati sama saya hari ini. Aswik. Atau saya sehati ya dengan beliau ya. Om Wik. Banyak yang spesial malam ini. Oh, kayaknya malam ini saya kedatangan tamu-tamu spesial ini. Agak insecure saya ketemu sama Om Wik. Kan? Di mana duduk? Aduh. Silakan. Boleh di mana Boleh, saja. Kayaknya lebih Asik. Lebih akrab. Ini live loh. Oh, ini live loh Om. Silakan. Nggak dekat loh Om. Yo. ada pertanyaan. Ya, kenapa Ibu? Harus. Oh, boleh Ibu yang mau share sesi live kita ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Seluruh alam. Silahkan ya. Oke, makasih ya Ibu udah share sesi live ruang puisi kita. Om Wik, aduh, Siap. kok bisa samaan kita? Oke, Om cerita dong tentang Om Nanang, kedekatannya dengan Om Nanang, atau mungkin ada peristiwa yang unik, yang seru bersama Om Nanang pada saat pergi kemana, atau mungkin sama-sama kerjasama dalam buat antologi puisi atau apa gitu. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Memang seringkali kita di dunia sastra, mungkin seni pada umumnya, bahwa perkenalan itu biasanya lewat karya. Jadi dengan karya itulah kita berbicara. Nah, mungkin aku sama Nanang udah cukup lama ya kenal, dibandingkan yang lainnya. Kenalnya juga sebetulnya awalnya itu di koran-koran aja. Kita biasa dulu itu kan koran-koran Jakarta itu kan banyak. Misalnya kita di Merdeka, Swadesi, Berita Yuda, banyaklah pokoknya. Dan biasa aku kalau udah nulis itu keliling nih, ada
zaman dulu itu kan ada honornya juga, istilahnya aku kumpulin aja gitu. Beberapa media, berapa tulisan, aku keliling. Jadi aku apal gitu, kantornya di mana, honornya yang paling besar di mana, yang kecil di mana, sampai yang gratisan juga aku apal gitu. Nah, terkait masalah aku perkenalan dengan Nanang ini, sebetulnya aku juga nggak sengaja pada waktu itu. Pada aku ingat kalau nggak salah di hari Kamis pada waktu itu, tahun 80-an lah ya, tahun 80-an, itu aku saat lagi mau ngambil honor di Berita Yuda. Aku ingat banget itu, Nang. Jadi hari Kamis itu. Aku malah lupa tuh. Ida di Jalan Bangka itu. Iya. Kita bukan di Jalan Bangka, dulu di Blok M itu loh. Oh iya. Bukan di Jalan Bangka. Itu kita juga jalan kaki dari Blok M di Prapanca ya, Prapanca. Ya. bukan, masih ke sana lagi. Lupa saya itu. Jadi ada akhirnya juga di sana juga kita juga jadi tempat remaja Yuda Club pada Iya. waktu itu. Gitu. Jadi kembali lagi ya. Aku kenal tahun 80-an. Pasnya 80 berapa juga aku lupa, tapi hari Kamis aku ingat. Aku mau ngambil honor di Berita Yuda. Akhirnya beliau juga masuk gitu, sama-sama gitu. Akhirnya apa? Sama-sama kita di sana itu ada starisnya gitu, kayak semacam bendahara. Jadi nggak langsung ngambil honor di sana, tapi melalui dialah seorang ini yang akhirnya kita harus jalan lagi ke Blok M sebelah sana, aku lupa jalan apa namanya itu, baru ngambilnya di sana gitu. Nah, sama Nanang ini aku kenalnya di situlah. Jadi akhirnya kita kontek-kontekan, akhirnya apa? Dari situlah sebetulnya aku juga ketemu dengan komunitas yang mungkin udah cukup lama dan kayaknya terlupakan atau dilupakan. Ada komunitas pada waktu itu namanya Kelompok Sastra Kita Jakarta. Nah, disinilah Mas Nanang ini sama-sama di sana ada di Jatinegara Barat. Jatinegara Barat ya, rumah Ayit. Pak Ayit Suyitno PS yang saat ini sedang berbaring sakit. Di sanalah. Nah, di sana akhirnya kita juga ketemu dengan kawan-kawan kita juga. Di sana ada Humam Eskudori, Arianto, Putwianto Arisanto, lalu juga ada Haryanto Gede Panembahan ya, itu. Pulau Lasman, Pulau Simban Lasman. Junta yang sekarang masih aktif. Terus juga ada satu lagi Kasta ya, Kasta, ada ya di sana. Victor Manahara. Victor Manahara. Dan ada beberapa diantaranya yang memang masih aktif, ada juga yang tidak gitu. Nah, dari komunitas inilah akhirnya saya juga masuk di dalamnya gitu ya. Mungkin di komunitas sastra kita saya yang paling buncit kali ya. Karena walaupun barangkali saya juga menulis sudah mungkin sekitar ya sejak SMP atau tahun 70-an saya nulis, baru pertama kali saya ketemu katakanlah dengan penyair Nanang ini gitu. Walaupun barangkali kita udah tegur sapa melalui karya di beberapa media kita ketemu. Termasuk juga akhirnya kita meluncur lagi ke KSI, Komunitas Sastra Indonesia, termasuk juga
kita sama-sama juga di dalamnya, aktif di dalamnya, mengadakan event-event gitu. Itu juga dimulai dari sini gitu. Jadi kalau kita bicara produktivitas ya, bukan hanya produktivitas aja, barangkali kualitas juga ya di dalamnya mengikuti, bahwa penyair Nanang ini memang menurut pengamatan saya ini termasuk salah satu orang atau penyair yang sangat produktif yang ada di Indonesia untuk saat ini. Nah, saya membandingkan dengan tadi disebut juga kawan kita penyair dari Lampung, Paus Sastra dari Lampung, Isbedi Setiawan JS. Ini antara Nanang dengan penyair dari Lampung ini Anda undi, bisa dikatakan berlari bersamaan gitu loh, saling kejar mengejar. Aku lihat kayak gitu, Mas Anang. Jadi terbukti juga ternyata pas ada acara lomba cipta puisi tentang tim, ternyata juga masih juga gitu loh. Kejar-kejarannya ya. Kejar-kejaran. Seru-seru. Dilihat dari dua komponen atau dua parameter bahwa antara keduanya ini memang karyanya memang nggak diragukan lagi lah. Gitu. Saya juga akhirnya pada ini ya karya terbaru dari penyair Nanang ini yang 75 sajak, saya juga kaget disuruh endorse gitu ya. Ini suatu kehormatan banget bagi saya gitu. Terima kasih Nanang Ya. atas percayaannya, memberikan apresiasi tentang karya Mas Nanang ini, penyair yang tentu sampai ke depan saya pikir penyair Nanang ini tetap eksis lah, karena saya juga mengikuti beliau ini tampaknya juga kedodoran gitu ya, kedodoran. Saat saya baru pertama kali bikin buku, Mas Nanang ini udah berkali-kali, jadi nggak bisa lah saya sendiri ngikutin beliau ini dari sisi apanya pun ya gitu. Memang penyair ini memang bisa dikatakan kategorinya memang produktif dan bisa dikatakan monumental di jagat sastra Indonesia di era-era sekarang ini. Mungkin itu Mas Nanang mungkin yang ada bisa tanggapan menanggapi apakah dari apa yang disampaikan. bisa begitu Mas Ya, Nanang? mungkin saya tambahkan, bukan tambahkan sebenarnya, klarifikasi. Mungkin saya memang sempat produktif, tapi juga sempat mengalami stagnan. Kalau dibanding dengan Pak Isbedi Setiawan JS, dia udah saya panggil abang ya, dalam arti karena memang saya angkat topi buat beliau. Tingkat produktivitas beliau mungkin 1:3 sama saya. Kalau dia udah 3 langkah, saya baru 1 ya. Dalam arti ketika Pak Isbedi dalam setahun menerbitkan 3 buku antologi puisi, saya mungkin 1 aja belum tentu ya. Itu pertama. Kedua, kesejajaran antara saya, Pak Isbedi atau Pak Wik ini mungkin beda-beda tipis gitu. Beda-beda tipis dalam arti mungkin kami juga bisa produktif, cuma mungkin yang saya amati Pak Wik ini sudah banyak melahirkan puisi, bahkan buku cerita pendeknya juga sudah ada, cuma beliau nih masih malu-malu kucing untuk
mempublikasikan naskahnya ke media massa, mungkin itu. Iya. Iya. Ya, Mau ditanggapi lagi silakan. ya memang itu ada benarnya juga ya, apa yang dikatakan Mas Nanang. Memang saya sendiri udah cukup mengenal beliau lah, cukup lama gitu. Jadi beberapa kali beliau tinggal di alamat yang berbeda-beda, kita juga ikutin terus perjalanannya. Jadi memang tahu lah. Iya. Ya memang apa ya? Saya sendiri memang menulis bisa dikatakan benar kata Mas Nanang ini agak malu kali ya. Mungkin katakanlah masih belum apa-apa gitu ya. Sampai terakhir ya, sebelum saya nerbitkan itu juga, saya kan udah kemana-mana. Banyak kawan-kawan saya yang udah malang melintang lah menerbitkan beberapa kumpulan dan sebagainya. Sampai terakhir itu ada sebuah acara di PDS Habiasin Jakarta, lalu ada almarhum Ari MP Tamba ya, dia sampai tanya sama saya, dia heran, kenal saya sudah cukup lama, tapi juga kok nggak tahu saya ini siapa gitu. Maksudnya karya gitu, karyanya mana? Karena memang kita berbicara milik karya, itu kayaknya lebih abdolnya di situ. Masing-masing Jadi, jejaknya dengan karya ya. Jejaknya gitu, Iya. ketahuan gitu. Nah, biasanya dari situ. Kita perkenalan dengan kawan-kawan juga rekam jejaknya dari karya semua. Jadi tampaknya itu lebih eksis. Terkait mengenai Ari MP Tamba, itu wah pukulan berat sama saya itu. Saya udah ya terakhir itu sebelum beliau wafat ya. Nah, saya sempat berpikir ya udah. Akhirnya saya ketemu dengan kawan kita juga, Remi Novaris DM. Kapan lagi lo, Wik? Lo keburu tua, lo nggak pernah nerbitin buku satupun gitu. Ya akhirnya ya kita ya udahlah kalau gitu lo terbitin aja Rem. Saya bilang kayak gitu. Ya jadilah itu. Akhirnya kita nerbitkan langsung dua. Satu kumpulan puisi Siapalah Dia Siapa, dan satu lagi cerpen berjudul Ikut. Nah kira-kiranya seperti itu. Keakraban kami antara saya dengan Nanang pun oleh karya. Jadi kita berbicara melalui karya. Ya seringkali misalnya Mas Nanang juga berbicara sama saya tentang kreativitas, tentang bagaimana ke depan, tentang kekinian dunia sastra dan peta sastra di bahasa ini. Mungkin begitu saja kali ya. Tambahan mungkin antara saya dengan Pak Wik ya. Ini sebenarnya nama Wik SM ini juga perlu diperjelas ya. Kalau saya sudah tahu, cuma yang perlu saya tambahkan, kita ini berdua sama-sama pensiunan aparatur sipil negara. Oh, Kalau saya di Pemda DKI, beliau dari Departemen Kementerian Perindustrian. Saya pernah berkunjung ke kantor beliau juga pernah berkunjung ke kantor saya, itu pertama. Kedua, kami pernah sama-sama menjadi kurator ketika menerbitkan buku antologi puisi berjudul Publik apa tuh? 9 penyair menatap publik tahun 1996 ya. Ya. Itu. Terus juga sebelum-belumnya kami sering mengadakan menjadi juri untuk lomba baca puisi, untuk mengumpulkan, memberi apresiasi kepada siswa-siswi di tingkat SMP SMA kalau tidak salah ya dulu ya. Mungkin itu tambahan. Ya. Jadi samalah. Oke, terima kasih
Ya, mudah-mudahan sinergi lewat karyanya nggak akan putus terus-menerus ya. Saya kembalikan lagi kepada Oke. Hebat banget. Luar biasa Ayo ya. dong, testimoni siapa lagi nih? Kang Singa. Nanti dulu, ini saya tiba-tiba, oh ya selamat datang Mas Om Wisnu. Wisnu. Kok jadi Om lagi, Bang Wisnu Saputro. Selamat datang. Ya, saya tadi membayangkan lah Bang Ardian ya. Di sini lagi ada Om Nanang. Tiba-tiba tadi ada Om Edi. Iya. Datang lagi Om Wei. Heeh. Terus satu lagi dosen yang satu ini, saya berasa lagi di ruang kuliah loh, bener loh. Ini yang saya heran biasanya bapak dosen ini sibuk sekali, Iya, benar. online, aduh orang lagi online. Tapi kali ini bisa sampai datang loh, malam ini bikin surprise Siapa tuh loh. Paula? Aduh, pokoknya ini tiada lain, udah Riri Satria. Sebentar, boleh nggak saya minggir? Saya berasa di Boleh. saya berasa di ruang kuliah habis ini. Kalau mau mikir saya mikir. Jangan. Aduh, malam ini saya tambah pintar nih rasanya. Aneh ya. Kalau Ola merasa di Apa mana di ruang kuliah, saya merasa di kafe malam ini tak. Wes, jadi santai ya. Udah, Ya, cerita ya, dong, gimana, udah. gimana? Kan biasa, apa kabar dulu nih udah? Baik, kabar Udah baik, lama kabar nih baik. ya. Terakhir Kabar kita baik. ketemu kemarin ya di launching bukunya Mbak Emi ya. Ya, ya. Yang kelima betul, ya. Betul. Ya, udah bisa sampai meluangkan waktu nih malam ini datang ke sini. Biasanya kan udah sibuk banget nih. Iya. Demi Om Nanang atau bagaimana nih? Simpel aja. Kelas semester baru belum mulai, saya Oh, belum oke. ngajar malam ini. Berarti sip ya jadwalnya. Untung banget. Tapi kalau Rabu depan kayak Oke. nggak mungkin lagi. Makanya pernah waktu itu masih ingat acara rubah. saya minta digeser ke Selasa. Betul. Karena Rabu malam tuh jam saya ngajar. Selalu padat Iya, ya. pokoknya Iya. kalau mau undang Uda Riri harus siap sedia, mau digeser-geser deh, ya. Yang penting udahnya datang. Ya. Jadi bukannya nggak sempat, cuma karena pas jadwalnya tuh bentrok. Iya. Namanya tugas ya udah Iya, ya. tapi kalau Selasa Ready. ready, bisa datang gitu. Ini jangan-jangan bocoran, iklan. ini bocoran. Ini iklan bocoran. Jadi, Pokoknya kalau mau Episode dengan Uda Iya. Riri bisa aja Sesi hari Selasa. berikutnya hari Selasa ya. Oke. Ya, udah boleh dong cerita dong tentang Gimana? ini, tentang Om Nanang nih. Oke, ini kenal Kang atau Bang Nanang ini pertama kali tahun berapa ya? 2013 atau 2014? Iya, sekitar itu. 2013. Sekitar itu ya Bang ya, 2013. Waktu itu saya tuh terus terang ya, masih nobody lah. Jadi waktu itu masih celingak-celinguk di tim, tidak ada yang kenal saya gitu ya. Itu masuk ruang PDS HB Yasin itu aja saya takut-takut waktu itu. Iya, I'm nobody. Jadi saya berkarya atas nama Riri Satria pun masih takut menggunakan nama pena. Jadi bagi yang pernah melihat puisi saya tahun 2007 sampai 2013-14 tuh nggak ada atas nama Riri Satria. Nama penanya? Nama pena adalah nama pena gitu kan. Karena waktu itu memang tidak pede. Oh. Tidak pede. Saya ada diskusi, saya datang, kemudian duduk di sudut, lihat aja, nggak ada yang kenal saya lihat penyair-penyair hebat berkeliaran di depan itu. Saya cuma berpikir, ya mungkin nggak gua satu saat kayak mereka itu ya. Wes. Gitu. Oh itu namanya Bang Nanang, oh itu namanya ini, dan seterusnya. Oke, pada suatu saat itu adalah ada 2 kali momen saya ketemu Bang Nanang yang sangat berkesan. Yang pertama adalah ketika peluncuran buku penyair 80-an, 87 berapa? 87 sih, 87. 87 ya? 80-an. Oke. Iya. Yang kemudian kalau nggak salah ada beberapa buku diluncurkan. Iya, Nah, 5 buku. Ada Bang Nanang, ada Mas Puts, kemudian Endang ada Supriyadi. Endang Supriyadi, Bang Remi, coba lagi tuh, ada satu lagi. Umam Oh Esdori. ya, Kumam Usudari. Jadi waktu itu tuh udah angkatan, judulnya ada angkatan 87. Nah, dia judulnya aja udah tahu kita kalibernya kan. Generasi penyair 80-an kalau tidak salah. Iya, Di generasi. posternya gitu. Iya, generasi 80-an gitu ya. Generasi penyair 80-an. Itu sudah menggambarkan sebuah klaster yang nah oke. Nah situ kenal Bang Nanang pertama kali, kenal bukunya, kemudian ngobrol, mendengarkan pembicaraan, ada diskusi situ. Pada waktu itu saya tuh beli bukunya Bang Nanang satu, tanda tangan, ngobrol gitu ya. Nah, itulah kenal pertama kali sebetulnya. Oh ini namanya Bang Nanang Ritus Prihatin. Ngobrol.
Berikutnya ada peluncuran buku lagi di PDS HB Yasin. Waktu itu yang meluncurkan buku, kalau nggak salah Marina Novianti. Iya. Bang Nanang jadi moderatornya. Iya. Jadi moderatornya. Mudah-mudahan Marina Novianti nonton nih. Oh, kemudian lagi saya duduk di sudut, ya mas, biasalah kita tuh minder-minder gitu waktu itu. Masih fase minder saya waktu itu. Gitu ya. Jadi duduk di belakang gitu ya. Semua udah kenal Bang Nanang gitu kan. Kemudian sesi tanya jawab ada yang bertanya gitu. Tiba-tiba Bang Nanang langsung nunjuk saya belakang. Bang Ridi ada yang mau disampaikan nggak? Gitu. Wah ini betul-betul full accompli ini. Nggak tahu nih mau ngomong apa juga. Kalau mau dibilang pas akhirnya ngomong dikit. Tapi itu adalah fase-fase awal perkenalan dengan Bang Nanang. Setelah itu lebih cair, lebih banyak kita ketemu di berbagai event, ngobrol. Memang nggak terlalu banyak ngobrol sih kita ya. Cuma kita tahulah. Setiap kali ketemu pasti sempat ngobrol. Dan saya mengikuti juga kiprah Bang Nanang, beberapa pencapaian-pencapaian beliau, dan itu menggambarkan who is Nanang Rindu Supriyatin sebenarnya. Gitu, siapa kaliber beliau sebenarnya. Nah, itu adalah kesan-kesan yang menurut saya mengisi ruang memori saya tentang sosok Bang Nanang. Nah, sejak tahun 2016-2017 nah itu saya mulai intensif dalam berkegiatan di tim. Nah, sering ketemu dengan Bang Nanang. Mulai dari kegiatan yang serius sampai sekedar nongkrong di warung Bagong ya, Bang. Iya. Menikmati es tape, kemudian sop gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini persahabatan itu berlanjut dan setiap acara Jagat Sastra Milenia kami selalu minta kesediaan Bang Nanang untuk hadir selalu. Hadir bang gitu. Dan kawan-kawan di JSM pun menganggap Bang Nanang adalah abang kita, dan kalau ada yang menerbitkan buku kayak kemarin gitu ya, Nunung gitu atau Risa gitu pasti minta endorse ke Bang Nanang atau minta Bang Nanang jadi pengulas gitu ya. Atau kayak Emi kemarin ngobrol, Bang Nanang kita undang Bang, karena Bang Nanang itu salah satu orang yang tahu kiprah saya dari awal kepenyairan saya gitu. Jadi kita undang misalnya. Itulah Bang Nanang akhirnya kita anggap sebagai abang kami, dan alhamdulillah sampai hari ini kita tetap temenan, sahabatan, dan tetap alhamdulillah. Iya, itu kira-kira lah. Itu dari perspektif saya. Kalau dari Bang Nanang sendiri nih? Oke, saya tanggapi sedikit juga mungkin buat teman-teman ya. Ternyata kita untuk menjadi moderator itu harus punya trik juga. Trik, saya ingat kalau kita main drama dulu juga kan, saya suka main di sinetron ya, sinetron televisi dulu ya, zaman dulu. Itu saya selalu diberi peringatan terus sama sutradara supaya jangan sampai kita membelakangi orang atau memblocking gitu. Kita jangan lupa dengan blocking, itu pertama. Makanya ketika saya jadi moderator pada waktu acara Marina Novianti, satu yang saya ingat, saya tidak membaca karya, tapi saya akan membaca seseorang itu baik melalui style, gaya, melalui gestur, mungkin melalui kacamata. Oh, ini orang cerdas. Udah feeling langsung ya, udah feeling. Ketika orang baca itu, saya langsung feeling yang belakang, yang itu aja, jadi spontan gitu. Nah, itu salah satu trik. Udah ngumpet belakang. Ya, alhamdulillah. Berarti insting yang menggerakkan insting ya. Insting saya dari situ sampai saat ini ya berkelanjutan begini. Alhamdulillah. Gitu. Enggak, jadi melihat orang pintar tuh pakai kacamata nih. Itu makanya saya bilang tadi, Sama kacamata Bang Ardian. ketika saya tidak melihat karya Bang Ardian, tapi saya bisa melihat pada waktu Bang Adrian menyapa saya awal, menyalami saya, terus menatap saya, mungkin ya sekilas saya bisa membaca, oh orang ini baik, orang ini pintar, meskipun mungkin pintarnya di bawah dikit sama beliau ya, di bawah dikit ya. Tapi nggak masalah Bang, enak dia. nggak masalah. Yang penting enak dia. Dibandingin sama super dosen. Tapi ada satu Nggak lah, apa-apa. ada satu nih sama Bang Nanang yang membuat saya sempat ketar-ketir sebetulnya. Ketar-ketirnya betul-betul cemas sama Bang Nanang hari itu. Ini serius sih Bang, saya cerita, cemas banget. Jadi waktu itu pada saat ulang tahun JSM di Depok,
Iya betul. Di Hotel Wiyata ya. Wiyata, Bumi Wiyata. Bumi Wiyata. Kemudian saya masih di jalan tuh. Saya masih di jalan. Belum sampai Bumi Wiyata, masih pagi-pagi gitu ya, pagi. Kemudian saya sama Emi waktu itu, Emi langsung bilang ke saya, ada WA dari Bang Nanang. Apa? Bang Nanang masuk rumah sakit. Nah loh, saya bilang, Bang Nanang masuk rumah sakit. Padahal Bang Nanang akan menjadi pembahas di acara tersebut peluncuran buku. Saya langsung mutar otak, ada 3 nih harus saya lakukan. Pertama, nih tolong cari tahu apa bisa kita dukung untuk bantu untuk Bang Nanang saat itu. Coba cari tahu kondisi Bang Nanang. Yang kedua, saya harus ambil tindakan kalau Bang Nanang memang situasinya tidak memungkinkan untuk datang, apa plan B untuk acara. Gitu kan, plan B untuk acara. Yang ketiga adalah plan B itu ada 2 tuh, B dan C, atau 2 dan 3. Jadi apakah moderator dari ini, kemudian itu diatur semua. Sampai beberapa menit terakhir, saya koordinasi dengan Mbak Nunung waktu itu. Saya untuk plan B dan C, saya koordinasi dengan Mbak Nunung. Untuk plan E, Emi intensif kontak Bang Nanang. Sampai pada suatu itu sudah hampir menit-menit menjelang mulai acara, tiba-tiba dapat WA dari Bang Nanang. Saya bisa datang ke Bumi Wiyata. Wah, kita teriak semua waktu itu. Kita teriak semua. Yes, gitu ya. Tapi waktu itu sudah di standby-kan. Pasti Bang Nanang situasinya, kalau seandainya lemas atau apa, gimana kita standby juga semua. Kalau ada misalnya, tiba-tiba Bang Nanang tiba-tiba drop, harus dilarikan segera ke rumah sakit, saat itu kita udah standby Bang waktu itu. Udah mengantisipasi. Iya, tidak fit sebetulnya. Jadi Om Nanang, Hebat banget. tidak fit waktu itu. Dan tapi alhamdulillah waktu maju ke depan kita lihat situasinya fit-fit aja sebetulnya. Iya. Nah, cuma memang pulang lebih cepat waktu itu ya, karena memang harus istirahat. Tapi itu adalah momen yang membuat saya cukup ketar-ketir dengan Bang Nanang. Ya, jadi di satu sisi kita harus apa yang bisa kita lakukan untuk backup Bang Nanang waktu itu karena di rumah sakit Pasar Minggu, gitu ya. Kemudian di satu sisi plan B dan C di acara harus tetap jalan. Pada titik itulah kita sebagai koordinator, ketua atau apa namanya kan walau terjepit dari berbagai sisi, keputusan harus dibuat gitu. Dan alhamdulillah Bang Nanang waktu itu bisa datang. Hebat ya, bisa semua. menyembatkan. Itu malah yang paling menarik. Mantap. Ya, makasih ya udah ya. Ya, saya balik ya. Oke. Oke, terima kasih udah. Boleh lanjut ngopi lagi udah. Duh, Om Nanang. Sakit apa waktu itu? Sebetulnya apa ya? Saya juga bersyukur sih. Itu berapa lama diinfus sampai bisa akhirnya datang Jadi ke acara itu jam 10 ya Bang Riri ya? Iya. Acara jam 10 kebetulan kita juga datang ya Bang ya waktu itu Cuma ya. saya karena rasa tanggung jawab, jam 7 pagi itu saya kok merasa untuk jalan aja susah gitu. Apa ada engsel, ada sakit di apa. Cuma saya ingat penyakit saya dari beberapa tahun lalu itu kolesterol ya. Saya biasa kalau kolesterol itu dikasih vitamin yang kecil itu baik langsung. Nah saya mencoba pada waktu itu cek ke salah satu rumah sakit, beli obat langsung. Kata dia, Pak ini kalau beli obat nggak bisa, harus cek dulu. Akhirnya saya ke rumah sakit itu ke dalam, mendaftar segala, sampai pihak rumah sakit bilang, Bapak sakit apa? Saya bilang nggak tahu nih, nggak bisa jalan lah, kaki ini dua-duanya nih dari ini. Terus mau berobat? Ya kalau bisa 5 menit sembuh, saya bilang gitu. Karena yang sudah penyakit semacam ini paling kolesterol aja, kasih obat baik. Oh nggak bisa gitu. Akhirnya cek darah, diambil ini. Ya setelah itu dia bilang, Bapak mau berobat menggunakan kartu apa sih GPS ya? BPJS atau cash. Saya bilang cash, saya gitu. Udah karena cash dipercepat sama dia. Kalau BPJS kan lama itu. Sindiran halus itu ya. realitanya Iya. itu ya. Kalau gitu Realitanya. Bapak silakan bayar saya itu 300. Oke nggak apa-apa. Langsung cepet ya. Saya udah Dari kepikiran nih dosa saya. Pas udah Langsung 5 menit begitu, sembuh. langsung saya tuh dicek, diinfus, benar diinfus, 1 plastik tuh, diinfus. Terus gimana nih?
Saya keluar masih berasa sakit. Akhirnya setelah disuntik, diinfus, saya rebahan, bangun kok bisa gitu. Nah bisa, udahlah, saya pikir ke Depok dekat gini, naik motor ya nggak apa-apa. Akhirnya saya jalan, melangkah, jalan tuh masih sakit di kaki tuh, nggak bisa lah kalau untuk lari, nggak bisa. Bahkan sampai sana pun saya masih tertatih. Alhamdulillah pada waktu itu ada sahabat saya, Wik SM, ikut bantu. Wik sebentar, antar saya ke motor bareng yuk. Iya, makanya pulang bareng ya. Bareng dituntun, padahal pada waktu itu kalau tidak dituntun mungkin saya megangan tembok gitu. Nah itu. Ini kalau kata dokternya pasiennya nakal ya. Baru Alhamdulillah berapa sih. menit di infus minta pulang gitu kan. Karena kepikiran Tapi di saya rumah sakit boleh seperti itu ya? boleh, kalau buat saya boleh, Pak. Langsung saya itu cuma setengah jam kalau nggak salah. Don't try it at home. Pokoknya Cuma Om diinfus Nanang yang langsung. bisa tuh. Beda Ya, lah. itulah. Kalau Beda. cash infus beneran, bukan Beda. infus sasetan. Jadi Oh ini gitu. Infus satu itu. hebat, Aduh. hebat. Tadi by the way ya, aku dengar udah Riri menyebut nama Om Nanang ya. Saya langsung kuing gitu. Ini bener nih namanya, tadi sampai saya catat. Nana. Kan aku tahu cuma NRS, biasanya R, selalu gitu Nanang kan. R. NRS sampai kalau misalnya jabar-jabar nama aku juga NRS gitu kan. Nanang R Supriyatin aku taunya ya. Tadi disebutin ya sama udah Riri, aku langsung Nanang Ribut Supriyatin, betul? Iya, Itu marga atau apa? Karena ada ini nggak ada riwayatnya itu. ada riwayatnya, atau mungkin sama seperti si siapa Abang Ribut YB pemain sepak bola itu? Oh, beda. Oh, bukan ya? Itu riwayat tersendiri Riwayat. itu. Emang tukang ribut? Jadi gini, sampai saat ini masih ada yang bingung nih. Betul. Teman-teman dari luar kota terutama, ini Nanang ini orang Jakarta apa Orang orang Sunda Jawa gitu. Barat, Sunda gitu. Iya, soalnya namanya seperti orang Sunda ya. Padahal pada waktu saya jadi wartawan freelance tahun 80-an itu saya make Supriyatin Ribut Nanang gitu ya. Suka dibalik-balik lah. Dibolak-balik. Tapi Atau benar apa, Nanang Bang? RS atau ini gitu. Oh gitu. Nah, yang benar itu sebenarnya Nanang Ribut Supriyatin itu benar. Nanang itu pemberian nama dari ibu saya almarhum. Ribut Supriyatin pemberian nama dari ayah saya almarhum. Oh gitu. Karena waktu itu ada masalah apa ya, mungkin waktu saya masih kecil, akhirnya saya jadi rebutan karena saya juga anak yang paling ujung lah, jadi rebutan. Ya udah, akhirnya di kartu keluarga ayah saya namanya Ribut Supriyatin, di kartu keluarga ibu namanya saya Nanang ya. Nah, untuk penulisan itu kenapa saya sering banyak memakai Nanang R Supriyatin, karena memang itu bintang jatuhnya di situ. Kalau saya Hoki ya Om ya. hokinya Hokinya di situ ya. Saya seringkali memakai nama, bahkan untuk 2 buku saya yang diterbitkan beberapa waktu lalu itu pakai Nanang Ribut Supriyatin. Itu kurang hoki. Ternyata hokinya tetap Nanang R Supriyatin. Dan sejak tahun 80-an ketika saya menjuarai beberapa lomba cipta puisi itu semuanya namanya Nanang R Supriyatin, tidak ada yang pakai Ribut gitu. Nah, yang tahu persis di situ mungkin salah satunya Bang Fedi Setiawan, tahu dia. Oke. Dia tulis di pengantarnya juga itu Nanang Ribut Supriyatin. Wow. Berarti ya, dengan kata lain, kita kalau mau menulis harus tahu juga nama hoki kita siapa. Inisial R itu ya yang hoki. Ada inisialnya. Berarti besok saya Theodora P ya. Pol. Paul. Nah, Theodora Paul. Oke. Om, satu lagi dia. Ya. Saya mau manggil salah satu lagi ya, yang saya tidak menyangka ibu ini. Saya pernah pertama kali ketemu dengan beliau itu di Bogor. Ya, rumahnya itu kalau saya tidak salah di daerah Cilengsi, di Mus Cilengsi. Dan saya pernah ketemu sekali dengan beliau di acara Bang Putra Gara ya waktu itu ya. Ya. Dan gak sangka loh sejauh itu ibu datang, katanya bolak-balik nih Gojek, sampai Gojek harus menunggu gitu. Mahal Demi itu, mahal. Aku tadi udah disebut nominalnya. 3 juta. Iya 3 juta loh. Sampai ditungguin tukang Gojek hanya demi Menghadiri mengapresiasi acara acara tersebut seni. gitu ya. Nah, hari ini beliau pun datang minta tolong diantar sama temannya
dari Celengsi untuk bisa sampai ke kedai Lirik Kopi. Tepuk tangan dong untuk Ibu Triwidiastuti, demi Om Nanang katanya mau datang. Bahkan Ibu membawa buku-buku ya tadi ya Bu ya. Ya, saya tadi dikasih lihat buku-buku yang akan diberikan. Ini fans beratnya Om Nanang ternyata. Wah, silakan Ibu Tri ikutan dong bersama kami di sini. Om Nanangnya langsung agak gimana-gimana nih. Om Nanang mau minum dulu? Boleh pesan dulu? Mau minum apa Om Nanang? Ya, enaknya kita ngobrol-ngobrol di Lirik Kopi seperti ini ya, ngobrolnya santai sambil ngobrol sambil bincang-bincang, boleh sambil ngopi juga ya. Oke. Ibu selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Baik. Saya baru ketemu Ibu sekali tapi sudah komen-komenan di Facebook ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Bu cerita dong tentang Om Nanang, kok sampai jauh-jauh nih, kemanapun ada Om Nanang diikuti. Wah salah ya. Satir, Bercanda ya Bu ya. Bercanda ya. Tapi memang Ibu ini setiap tapi memang Ibu ini setiap ada acara seni, puisi, ini pasti ada Ibu Tri. Saya sampai bingung gitu. Hebat sekali loh Ibu ini. Kita kasih applause untuk Ibu Tri sekali lagi dong. Terima kasih. Oke. Saya akan bercerita awal perkenalan saya dengan Pak Nanang ya. Waktu itu saya mulai aktif di tim tahun 2016, bertemu dengan Pak Edi ya dalam launching buku apa itu ya, membaca Kartini. Ada Bu Yulia Utami, ada Pak Edi dan kawan-kawan yang lain. Waktu itu saya belum kenal Pak Nanang. Terus tahun 2017 bulan April di Taman Mini ada acara Hairul Anwar ya. Saya diundang Pak Edi. Saya di situ acuh aja. Karena saya belum kenal nih penyair siapa selain Pak Edi gitu. Saya datang dengan singa. Dia selalu nemenin saya kemana-mana. Ajudan. Iya. Sebagai kita pernah ketinggalan kereta juga. Dengan itu menjadi kenangan yang paling manis. Tawar. Dari acara di tim kita ketinggalan kereta. Ya Pak Edi lihat sendiri saya ketinggalan kereta masih. Nggak dipanggil-panggil tuh kereta. Singa yang manggil itu kereta nggak dengar, tetap jalan dipanggil. Ya waktu itu saya ini tahunnya itu Pak Nanang dari foto, terus Pak Nanang nge-add saya, ini siapa ya, prestasinya banyak banget, malah saya takut dia mau konfirm. Saya diemin aja, kayaknya ada setengah bulan ya Pak, saya diemin dulu. Saya diemin terus menyapa di inbox, maaf Pak ini siapa, prestasinya banyak banget, malah saya takut, saya kan orang baru di tim gitu. Oh Pak Nanang, akhirnya dari situ ya perkenalan. Terus pernah ketemu darat tapi saya belum pahamnya waktu Hari Puisi Indonesia 2017. Saya diantar Pak Edi itu, ditungguin Pak Nanang, mana sih namanya Pak Nanang, malah saya bilang gitu kan, kasih unjuk, oh ya ini. Nah dari pertemuan itu terus akhirnya sering bertemu sampai sekarang, sering sharing masalah puisi. Saya lihat nih, saya baca puisinya Pak Nanang, halus-halus banget ya, bahasanya sopan gitu. Terus saya ini Pak Nanang bisa nulis begitu gimana caranya, melalui proses itu sih tergantung hati orangnya. Kalau orangnya halus pasti karyanya halus gitu ya. Terus saya sering posting puisi diam aja, kamu kalau puisinya jelek jangan diposting dulu, malu-maluin. Oh ya. Ya memang Pak Nanang itu guru saya di Alenia Baru ya Pak. Dia sering memberi info tentang cerpen yang betul begini prosesnya, jangan asal kayak gini gitu. Karena selain di Alenia Baru, saya juga belajar di komunitas Dapur Sastra Jakarta sejak tahun 2016. Ya, jadi
sebelum pandemi memang sering ketemu Pak Nanang, tapi setelah pandemi 2 tahun vakum, jarang kontak. Tapi tetap itu apa? Diskusi ya Pak, diskusi tentang Iya. puisi. Iya, minta masukan begini-begini. Ya sampai ada rencana mau nerbitin puisi tunggal, tapi belum waktunya kayaknya. Masih banyak yang harus dibenahi. Ya mudah-mudahan ya akhir tahun ini ya, kalau nggak tahun depan. Ya minta doa restunya aja. Ya sampai sekarang saya kenalnya memang Pak Nanang tuh baik, sopan gitu. Ya kalau jujur juga ya jujur, orang dia kalau aku bercanda Pak Nanang bohong parah. Aku nggak pernah bohong. Iya deh Pak Nanang jujur. Sahabat saya. Jadi to the point Ya to the point, ya alhamdulillah. Semoga saya hanya berdoa semoga suatu saat bisa mengajak penyair untuk berkunjung ke Purbalingga gitu ya. Amin ya gitu, semoga terlaksana. Ya. Ya udah cukup ya. Prosesnya gitu aja deh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin tambahan sedikit. Ya. Kalau saya sama Putri Widyastuti ini mungkin salah satu teman di FB atau di WhatsApp itu yang saya sering bercandain beliau ya. Namun tetap kalau di Facebook atau di mana kita serius. Cuma kalau untuk pribadi mungkin saya sering bercanda. Enggak begini, bohong itu. Padahal cuma ini doang, speak aja gitu ya. Karena apa? Karena beliau juga pada tahun lalu pernah minta endorse, saya tuliskan endorse, ternyata buku itu nggak jadi. Emang sih saya lihat puisinya dikit, juga perlu ditambah karena beliau mungkin terpaksa pengen sekali membuat buku, ya udah saya tulis lah. Padahal saya ingat sekali zaman dulu itu kata guru saya, kamu tulislah 100 puisi, nanti aku pilih satu yang terbaik, satu gitu dari 100. Makanya aku kalau ingat Putri ini cuma sekitar berapa puisi ya, 30 ya, 25 puisi, masa iya aku buat kosong? Nggak mungkin lah, mau nggak mau aku buat endorse juga ya. Tapi mungkin kondisi pandemi kemarin batal ya, insya Allah kalau tahun ini terbit ya, bisa terbit lagi. Yang jelas saya bersama Alinia Baru tahun lalu sebelum pandemi juga pernah sowan ke rumah beliau yang di sini, dan juga beberapa kali bertemu di tim acara HPI atau apa gitu. Mungkin boleh dijelaskan Om Nanang, Alinia Baru itu apa? Alinia Baru itu komunitas yang berdiri tahun 2019 kalau tidak salah, antara lain diketuai oleh Ismail Utang, terus ada Pak Tio, ada saya, ada beberapa orang lagi lah. Setelah itu kami menerbitkan tabloidnya juga namanya Alinia Baru. Kebetulan saya di situ sebagai sebagai redaktur untuk sastra bersama Bambang Widiatmoko. Juga sebelumnya sempat kalau tidak salah 4 kali kami keliling dengan Ismail Utang sama Pak Ahmad Setio itu ke KP-KP. Kebetulan saya ada beberapa kenal KP teman-teman, kita wawancarain, kita muat di tabloid di 1 halaman. Mungkin kalau waktu itu tabloidnya masih ada, termasuk Lirik Kopi juga kita wawancara bareng KP. Cuma setelah di launching bulan apa ya, tahun 2020, bulan Januari kalau tidak salah, itu udah hilang gitu aja di nomor 7 terakhir. Oke. Jadi edisi ke-7. Terakhir edisi ke-7 ya. Nah, tadi kan juga saya mendengar beberapa ya menyebutkan Sastra Kita Jakarta. Nanang sebagai pendiri kelompok tersebut ya, boleh diceritakan tentang kelompok tersebut, Sastra Kita Jakarta? Kelompok Sastra Kita Jakarta itu ada dan mulai berdiri tahun 1990
1983. 1983 itu kami dirikan ketika waktu itu ya kami ini masih pada remaja ya, masih umur 20, 19 ada. Ya antara lain ada Ait Suyitno PS, ada Umam Eskudori, ada Victor Manahara, pokoknya anak-anak dari STP, Sekolah Tinggi Publisistik waktu itu kumpul semua di situ. Termasuk juga Pulau Lasman Simanjuntak, mudah-mudahan beliau nonton nih. Beliau kami pernah Belum kelihatan. kami awal-awalnya di rumah beliau di Jalan Rengas Bayoran Baru itu kumpul. Itu dibentuk tahun 1983 dengan tujuan pada waktu itu adalah meneliti perkembangan sastra Indonesia. Karena memang di antara kami ini ada yang punya talenta berbakat sebagai penyair, sebagai cerpenis, sebagai novelis, sebagai wartawan, kumpul semua di situ. Nah akhirnya beberapa tahun kemudian setelah di antara kami sebagian besar ada yang berumah tangga, itu mulai bubar satu-satu, tapi nama itu tetap ada sampai saat ini pun ada karena belum dibubarkan secara resmi. Nah itu banyak kegiatan pada waktu kami membuat komunitas kelompok sastra kita Jakarta, itu saya juga sempat digadang-gadang sebagai ketua. Karena saya tinggal di Jakarta, sementara kayak Ait kan tahu sendiri di Bekasi, Umam Eskudori di Tangsel, Haryanto Gede Panembahan ada di Bandung, terus Lasman Simanjuntak ada di Pamulang, Victor Manahara entah ada di mana lagi gitu, banyak itu. Nah pada waktu kami berdiri itu terus terang agak beda ya, beda dalam arti kita selain menerbitkan buku-buku antara lain naskahnya almarhum Dyah Hadaning, terus juga beberapa dari teman-teman dari daerah juga sempat kami terbitkan itu kalau tidak salah sampai 9 buku, termasuk juga ada antologi bersama. Dulu itu antologi puisi bersama sastra Indonesia Mutakhir atau apa gitulah semacam itu. Itu kami rekrut sekitar 27 penyair. Ada Afisal Malna, Ahmadun, banyak kan nama-nama yang saat ini masih eksis itu dari itu. Nah sampai saat kesininya memang kami agak vakum. Cuma yang saya ingat terakhir itu kelompok sastra kita Jakarta yang diwakili oleh Ait Suyitno PS maju sebagai ketua komunitas sastra Indonesia, ya Pak Wik ya. Itu dari kita perwakilan sastra kita adalah Pak Ait Suyitno PS yang maju. Beliau saat ini berbaring ya, mudah-mudahan cepat pulih sembuh. Amin. Di antara 11 pendiri di KSI itu dari Pak Wik, mungkin dari Forum Sastrawan Indonesia, dari komunitas ada Ait, ada Dyah Hadaning, ada Aswina yang udah meninggal juga, ada Ahmadun, ada Bowo Istiqlal Prabowo pada waktu tahun 96 kalau tidak salah. Ya setelah itu udah agak-agak ngambang, kita tetap berkarya cuma masing-masing. Saya sibuk waktu itu di pekerjaan saya, Ait Suyitno juga sibuk di harian Berita Buana, terus juga Haryanto Gede Panembahan setelah nikah dia loncat ke Bandung jadi pendeta, terus Lasman Simanjuntak juga jadi pendeta, termasuk juga jadi wartawan, Victor Manahara juga jadi wartawan, ya begitu mencar-mencar semua lah. Sampai sekarang vakum, udah nggak nimbul lagi. Cuma nama itu ada. Kalau kita lihat di beberapa buku leksikon Indonesia tuh ada, tetap ada nama itu. Oke, makasih ya Om ya penjelasannya. Kalau dibahas juga. Oke. Tahun 2001 Dinas Kebudayaan Maaf, Om. DKI. Saya pengen Silakan. Saya pengen tanya Mas Nanang, saya pernah punya buku ya yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tentang Jakarta. Itu lengkap itu penyair-penyair dari seluruh Indonesia termasuk Mas Jakarta Nanang. dalam puisi Iya, Indonesia. Jakarta dalam puisi Indonesia. Bisa cerita sedikit nggak? Dulu karya-karya penyair itu bisa diterjemahkan oleh Dinas Kebudayaan gitu. Iya. Kayaknya sekarang jauh dari itu ya. Itu kenapa itu? Iya, pada waktu diterbitkan itu kalau tidak salah 1991 ya.
90 atau 91 gitu. 2000 tahun 2000 atau 2001 ya. Itu digerakkan oleh Slamet Raharjo Rais. Nah, Kori Layun Rampan itu yang menjadi kurator pada waktu itu. Kebetulan di situ ditulis Jakarta dalam Puisi Indonesia, merupakan perkumpulan puisi-puisi dari para penyair Indonesia yang dijadikan satu, diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan DKI. Kenapa kok harus Kori dan Slamet Raharjo Rais? Ini juga punya cerita sendiri. Sebelum saya masuk mendirikan kelompok sastra kita di Jakarta, tahun 81 sampai 83, saya itu belajar banyak seperti kita ini seperti kuliah di gedung PPPK Kuningan, diajari langsung oleh Kori Layun Rampan dan Slamet Raharjo Rais. Nah, jadi keterikatan itu terus menerus. Kita ramai-ramai itu dari kelompok yang namanya waktu itu sempat membuat buletin cermin. Nah, di buletin cermin itu juga saya masuk sebagai redaksi, salah satu redaksi. Di situ penanggung jawabnya Kori Layun Rampan dan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kebetulan kenapa kok diterbitkan oleh itu bisa dengan tebal luks, karena memang Pak Slamet Raharjo Rais itu orang Dinas Kebudayaan yang ada di Jakarta Pusat sampai dia pensiun, kalau tidak salah tahun 2012 kemarin dia pensiun. Sekarang juga udah menghilang, kurang tahu beliau di mana. Termasuk Kori Layun Rampan kan sudah meninggal juga tahun 2015 kemarin. Ya, mungkin itu ada kisah dikit sih, itu banyak sebenarnya, cuma itu yang kira-kira. Om Edi mau menanggapi lagi? Silakan. Ya, saya tahu masih sekolah SMA saya waktu di SMA 6. Memang saya pernah berapa kali sih datang ke gedung PPK Kuningan itu, Pusat Pengembangan Kesenian Jakarta ya. Di situ memang ada semacam workshop gitu ya, ada workshop penulisan, ada workshop film, ada musik, macam-macam ya. Iya, betul. Itu yang saya tahu. Karena saya tahu sekali bagaimana dulu kepedulian dinas-dinas kebudayaan itu membina mengembangkan penyair-penyair yang ada di Indonesia ini, apalagi di Jakarta ini, sangat terasa sekali. Karena saya tahun 81 itu pernah mengikuti workshop dengan penyair Leon Agusta, ya kan? Bagaimana mengarang, lalu ada lagi mentor yang lain seperti Wahyu Wibowo ya. Wibowo. Itu yang saya ingat sih. Jadi saya merasa sebenarnya perjalanan saya menulis itu sebenarnya udah dari SMA sudah melihat itu Mas Nanang ini, saya sudah baca gitu dari media-media yang ada di Jakarta ini. Itu kira-kira. Saya tambahkan Mbak Lola ya. PPK Pusat Pengembangan Kesenian Jakarta itu berada di HR Rasuna Said Kuningan yang sekarang itu jadi Pusat Perfilman Haji Semar Ismail. Itu tahun 81 sampai 83 atau 84 saya tuh sering ngumpul di sana. Jadi di sana itu Dinas Kebudayaan DKI itu, ini juga buat tambahan pengalaman dinas-dinas yang lain di luar DKI ya. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta pada waktu itu sangat peduli terhadap kesenian. Nah, di sana itu ada ruang-ruang khusus seni tari, sastra, komunitas. Nah, di komunitas ini saya masuk di komunitas studi sastra. Studi sastra itu di sana ada Kori Layun Rampan, Slamet Raharjo Rais, Hernasu, mungkin tahu Farid Jiat, itu juga kumpul di sana, termasuk juga almarhum Suyono AG, wartawan senior di Sinar Harapan. Terus ada Didi Marsudi, ada Agus, ada yang sekarang di tim itu Guntoro Sulung, itu Guntoro Sunyoto namanya, nama aslinya. Itu kawan-kawan lama saya, termasuk Teguh Wijaya, itu teman juga. Nah, itu ada di lantai 4 kalau nggak salah, atau lantai 3. Nah, di bawahnya itu ada juga namanya bengkel teater. Bengkel sastra. Bengkel sastra itu bergerak juga
di bidang kepenulisan termasuk kewartawanan. Di situ siapa aja yang ada? Ade Alwi, almarhum Laswardi Adisage, terus ada Hendri CH Bangun, wartawan Kompas, ada juga dari Hardo Sayoko, mungkin tahu Mbah Hardo Sayoko dari Ngawi. Terus juga ada Sarifudin Arifin, banyaklah di sana wartawan-wartawan senior yang memang sebagian dari STP juga. Mereka bergabung di situ, punya wadah sendiri, punya komunitas sendiri, bahkan mereka itu yang sangat peduli terhadap media massa. Kalau boleh diceritakan di situ misalnya contoh Ade Alwi itu salah satu dedengkotnya majalah Anita dan Anita Ceperlang. Beliau juga pernah memimpin redaksi Sinar Pagi. Terus juga ada Laswardi Adisage, pernah banyak sebagai wartawan remaja, wartawan pada waktu majalah Booming waktu itu juga. Itu sangat banyak. Nah, kami itu kadang-kadang saya sendiri bersinergi dengan yang di bawah gitu. Saya mau belajar banget yang baik itu yang di studi sastra maupun di bengkel. Kalau yang di studi sastra mungkin saya lebih banyak belajar teori, tapi di bengkel sastra itu saya lebih banyak belajar observasi lapangan. Saya belajar kewartawanan sama Laswardi secara tidak langsung, pada Siono AG juga, pada Ade Alwi belajar bagaimana sih cara mengkurasi. Pada waktu itu mungkin karena beliau redaktur ya, saya belajar, saya datangin itu majalah-majalah untuk tahu sejauh mana sih karya saya bagus atau tidak gitu. Ya alhamdulillah saya dimuat sampai saya mungkin sempat nginep ke rumahnya itu bareng sama Remi, sama ini pernah nginep bareng untuk belajar itu mungkin ya. Kalau dengar ceritanya Om Nanang ini berarti perjuangannya sangat luar biasa ya untuk bisa mencapai sampai di sini ya, panjang dan pantas untuk menjadi juara. Ya, menjadi pemenang pertama ya. Oke, Om Nanang, ini pertanyaan yang simpel aja ya. Tadi kan Om Nanang udah cerita gimana perjalanannya, terus udah pernah sampai stuck gitu kan. Gimana sih caranya kalau lagi stuck gitu, mungkin bete atau galau atau apa ya alasannya, bisa sampai move on lagi? Saya sebenarnya bukan stuck karena menulis, stagnan karena waktu itu saya sibuk kerja. Konsen saya kerja, bisa menyelesaikan pekerjaan kantor, bisa menghasilkan uang gitu. Tapi saya hampir lupa, bukan melupakan, hampir lupa. Dan kebetulan juga di luar itu, pada waktu munculnya sastra cyber, artinya waktu di Hotel Said kan saya juga datang juga ke sana. Itu sastra cyber kan sangat booming sekali itu. Akhirnya timbul kalau tidak salah dari Medi Lukito ya saat waktu itu booming masalah sastra cyber, lari ke sampai saat ini majalah online ya, majalah online, koran-koran online. Akhirnya media cetak itu bablas, banyak yang hilang dikit-dikit. Salah satu di satu sisi media cetak itu dibredel pemerintah, di sisi lain memang dengan sendirinya karena sudah tidak kuat lagi menahan media online pada waktu itu. Nah pada waktu saat transisi itulah saya agak stagnan, boleh dikata males. Ganti. Kenapa? Udah jago ya? Apalagi mesin tik kelurahan tuh ya. Mesin ketik kelurahan. Kalau di kelurahan kayaknya masih ada mesin tik. Seru kayaknya keren. Tahun 82 saya tuh dapat hadiah mesin tik dari Sinar Harapan. Ketika juara 2. Itu saya pakai, hilang. Akhirnya ganti lagi, nggak tahu mesin tik pada kemana tuh. Nah sekarang ini tetap laptop ya kita pakai lah. Udah pakai laptop dong sekarang ya. Bang Ardian, ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman kita? Boleh dicek? Sorry tadi ada trouble nih, jadi ke pause, Oh, kepencet. oke. Atau ada yang hai sama Om Nanang? Tadi ada banyak. Ada banyak yang hai ya? Ya. Hai lagi dong Om Nanang. Hai. Ya, stay tune di sini ya di sesi live ruang puisi kita. Nah, sebelum aku lanjut ke pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan terakhir ya di sesi kita. Tadi kita udah ngobrol udah panjang lebar. Oke.
minta kesediaan dari semua yang hadir mungkin untuk membacakan puisi. Puisinya Mas Ya, Nanang. puisi Mas Nanang. Apalagi ya, dari ya. buku yang terbaru Iya, tuh. dari buku yang terbaru. Kebetulan Om Nanang juga memberikan bukunya untuk lirik kopi. Mantap. Om Nanang boleh dong. Bukunya mana nih? Oh, aku langsung minta. Oke, jadi ini buku saya yang terajar ya, terbaru. Tapi dikasih sebelumnya lihat dong. Ini ya bukunya. Oke. Saya akan memberikan lagi 2 buku sebelumnya nih, barangkali bukan untuk Lola, bukan untuk Ardian, tapi untuk lirik kopi. Iya, untuk Wah, semua yang hadir di alhamdulillah. lirik kopi. Karena kenapa lirik kopi biasanya punya jamuan khusus, berbeda dengan tempat lain. Di lirik kopi selalu ada jamuan buku puisi, antologi puisi dari Ini juga dari semua penyair yang ada di Indonesia ataupun di luar ya. pegang Mbak Lola. Oke. Ini juga cetakan bagus dari kosakata kita ya. Cuma memang kalau saya pelajari ternyata saya banyak kelemahan di 2 buku itu. Kenapa saya bilang kelemahan? Kalau di buku ini saya benar-benar membuat sampai 3. Nah, saya jelaskan di sini. Di buku ini saya pernah menjelaskan ke teman-teman, puisi ini saya ketik di laptop, saya simpan di flash disk, saya simpan juga di Facebook buku ini ya. Makanya selalu saya edit ulang. Sedangkan buku ini semua ini saya tulis di handphone. Saya tulis di handphone, sebagian saya posting di Facebook. Nah, hasil dari itu saya edit, memang hasilnya agak beda. Nah, tapi mudah-mudahan ini juga sangat berarti lah buat lirik kopi ya. Sangat. Karena buku ini tetap biar bagaimanapun punya pijakan. 1 lagu pijakan dan 2 bibir dalam jas hujan. Iya, jadi saya serahkan 2 buku ini, 3 termasuk. Terima Ini kasih Mas 2022, ini 2019, ini 2018. 2022. Tepuk tangan dong. Ayo. Boleh Om. Foto dulu Om. Fotoin dong. Oh iya, Bang Ardian. Boleh adik. Boleh. Om itu boleh bantu pegangnya. Ini biar Om Ardiannya ikut. Oke Bang, sini Bang. Oke, makasih. Ya, makasih banyak Om Nanang untuk buku-bukunya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, terutama apalagi yang di Jakarta atau sekitarnya yang mau membaca buku dari Om Nanang R. Supriyatin, boleh datang ke Lirik Kopi atau bisa ikutan sesi live-nya setiap Rabu malam jam 8. Atau bisa juga mungkin ada yang mau baca-baca puisi, boleh gabung sama kita setiap Rabu malam, Rabu malam dan malam Minggu. Sabtu malam malam. Minggu ya. Masih ada testimoni tambahan dari Masih ada yang mau ngasih testimoni testimoni? tambahan Bang Singa? sebelum kita baca buku puisinya. Nah, Sindayana diminta Om tuh Nanang? sama Om Nanang tuh. Ya. Habis ini kita masuk ke sesi baca puisi ya. Ya, Halo. tepuk tangannya dong untuk Kang Singa. Sundayana. Singa, Sundayana. Meraja dong. Meraja dulu dong. Testimoni Aku soal kangen dengan suara kamu meraja gitu. Meraja sedikit aja. Ya nggak sih? Boleh dong. Sambil mau. Nantilah sambil baca puisi. Nanti dulu, maksudnya supaya sebentar Om Nanang bisa ngopi dulu gitu kan. Bolehlah kita mendengar meraja itu. Apa sih sebenarnya? Apa aku salah ya nyebutnya? Apa tuh? Itu Raja. raja. Ya kalau orang Sunda sendiri raja itu sebenarnya semacam mantra gitu. Oh, berarti kita Semacam di mantra-mantrain. gitu. Biar apa?
kalau dulu kan, kalau zaman leluhur dulu mungkin istilah khusus gitu kan, untuk acara-acara khusus bacakan mantra gitu kan. Cuman ya mungkin seiring perkembangan zaman gitu ya, khususnya untukku. Jadi sekarang untuk rajah itu ya udah menjadi style gue kali ya. Jadi kalau mau baca puisi itu harus nyari dulu nih. Ya, harus nyari dulu apa kira-kira yang pas kalau dalam bahasa Sunda. Yang gitu sebenarnya kan. raja atau raja? Raja. Oh raja ya, pakai H ya. Oke. Tapi kan raja sendiri kalau di tempat lain semacam kayak di Nias atau apa itu, tato itu kan, raja diri mereka. Itu harus laki-laki atau perempuan juga? Enggak, siapapun bisa. Oh gitu. Oke. Berarti udah ciri khas Kang Sunda ya. Setiap tampil merajah dulu ya. Ya sebenarnya Kang sebenarnya Singa gini atau Kang sih, Sunda nih? terjerumus saja, Terjerumus. Cuman lama-lama jadi Ciri khas. ada pikiran, jadi pertama ciri khas, terus lama-lama jadi semacam ada dorongan gitu. Macam ada dorongan, jadi ya semacam ada dorongan jiwa aja gitu, dorongan jiwa dalam artian punya rasa malu terhadap leluhur lah gitu. Oh gitu. Ya leluhur sih nggak meminta kita untuk balas budi, tapi ya sayanya sendiri mungkin lama-lama jadi seperti itu. Oke, kalau bahasanya Kang Sunda itu ciri khas. Kalau kalau bahasanya udah Riri itu lebih keren, personal branding. Weh, itu bahasa kekiniannya, Iya. itu bahasa akademiknya mungkin. Betul bukan? Tapi itu ciri khas yang ditunggu loh, Kang. Iya. Ditunggu. Makanya daripada ini kan kita kan sebentar mungkin Om Nanang mau ngerokok dulu, mau ngopi dulu ya, Tunggu, Om Nanang ya. sedikit testimonial dulu sebelum merajah Oh, tentang testimoni. figur Mas Nanang di mata Kang Singa. Berarti cuman 1 menit. Aku kenal Ya, silakan. Bang Nanang itu ya tahun 2017-an lah ya. Di tim itu kalau melihat Bang Nanang itu terus nanya-nanya ya ke teman-teman gitu. Ini siapa? Oh, ini penyair senior gini. Terus melihat membaca postingannya Mas Arief Jokowi tentang karya-karyanya Bang Nanang yang bertebaran di media cetak pada waktu itu. Wah, ini keren juga Cooking ini ya. Udah senior segala-galanya, maksudnya senior dari kekaryaan, senior usia kan gitu. Tapi waktu itu kan ya Bang Nanang kayak gini lah, diam atau gimana. Awalnya aku segan, lama-lama ya berhubung aku orangnya kan tahu sendiri konyol, suka bercanda apa. Iya. Malah kesini-sininya, aduh bercandanya mantap juga, aku bilang gitu kan. Dan aku yang salut dari beliau tuh walaupun senior gitu loh, walaupun senior, tapi kalau bahasa anak-anak sekarang tuh tidak jaim gitu loh, tidak jaim, tidak menjaga jarak, seperti itu. Banyak candaan-candaan, obrolan-obrolan, ya tentunya pasti bermanfaat soal kekaryaan. Cuman jarang terposting aja kan, kalau ngobrol pinggir-pinggir jalan. Ya aku kenal dekatnya itu kan awal-awalnya aku sering jalan juga sama Bang Edi, Bang Erden Anu Angga dulu, jadi ketemu Bang Nanang, sempet kita dalam satu acara diantar sama mobil dinasnya gitu kan. Beliau langsung ngambil langsung telepon stafnya mungkin di kelurahan untuk jemput kami. Nah itu ya intinya asik lah. Banyak pengalaman seru ya, ya seru. Dan Om Nanang ya. Tapi memang betul sih ya. Nah, satu lagi ya dengan Kang Singa ini, sebelum beralih ke Om Nanang lagi. Yang paling seru dengan Kang Singa ini kalau mau pergi kemana-mana boleh japri Kang Singa aja. Karena kita tuh seperti punya tour guide. Kita kemana-mana mau ke acara, mau ke acara apalagi terutama acara-acara puisi, itu langsung itu Om Edi itu tau nggak? Itu Om Nanang itu yang itu puisinya gitu. Itu jadi kita tahu loh, jadi kita bisa tahu, oh ternyata ini ya, oh ini penyair ini ya, sampai saya bisa tahu Om Nanang tuh dari Kang Singa ini, oh ternyata oh my god Om Nanang ya, yang bocoran ya, dikasih tahu bocorannya ya. Senior aku personal branding juga pada kawan-kawan baru. Dan syukurnya adalah memang betul yang dikatakan Kang Singa ini ya, Om Nanang ini walaupun kelihatannya kayaknya cool, kalau Om Nanang kan kelihatannya cool ya, diem gitu, tapi kalau udah dekat nyambung, bisa bercanda. Mungkin gini. Dan orangnya sangat humble ya. Mungkin betul gini. Aku ini bukan siapa-siapa gitu. Memang. Tapi aku bisa menjembatani siapa ke siapa. Nah. But it's not about you. It's about Om Nanang gitu. Ngerti lah soal itu. Oke. Ada lagi? Udah. Om Nanang? Om Nanang? Seru ya sama Kang Singa ini ya? Oke.
Boleh dong. Apanya? Tadi kita minta apa? Merajah kan? Ya, sebelum kita closing diskusi mungkin bisa Ya. merajah sedikit. Nah, tapi sebelum closing kita juga mau dengerin puisi-puisi. Iya, nanti dulu ada ya. pembacaan puisi nanti. Oke? Ya, Boleh berarti ya? ngerajahnya harus langsung aja. Langsung ke puisi. Oh, Oh, ya baiklah. udah. Siap, Bos. Sekarang Oke. pesan-pesan apa? Statement terakhir Ya, dari statement terakhir Mas Nanang. dari Om Nana? Boleh? Ya, Statement terakhir mungkin juga pesan-pesan wejangan, masukan-masukan. ya untuk para penyair pemula yang muda ataupun yang mau belajar menjadi seorang penyair atau Jadi mau penulis. melanjut buku atau seperti apa, boleh kasih pesan dan kesan? Ya, untuk teman-teman baik pribadi atau komunitas, kalau kita ingin berteman, orang yang mungkin orang itu suka atau tidak suka, insya Allah jadi suka karena kepedulian kita terhadap beliau. Yang kita tidak tahu, kita mencoba untuk tahu, itu satu. Sedangkan untuk menulis itu, yang perlu diingat adalah menulislah dalam rasa kegembiraan, karena dengan rasa kegembiraan itu insya Allah kita akan menghasilkan karya-karya yang mungkin di luar nalar kita, yang mungkin lebih dari kreasi lah, boleh dikata gitu. Karena kalau kita menulis dengan rasa gembira, rasa senang, insya Allah tulisan-tulisan kita itu bisa bermanfaat buat orang lain. Saya terus terang saja, beberapa kali menulis dalam keadaan gundah gulana, sedih, itu tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan boleh dibilang itu akhirnya bikin malu. Tapi kalau kita menulis dalam keadaan bahagia, insya Allah tulisan itu juga akan mengikuti kita ke depan. Terima kasih. Maka berbahagialah. Ya. Oke. Berarti kita semua harus bahagia ya supaya bisa membuat karya yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangannya Terima untuk Mas kasih, Nanang, Mas Mas Nanang. Inga. Tepuk Terima kasih atas tangan. kehadiran semuanya. Ya. Oke. Mau langsung baca ya? Langsung Kang baca Singa. ya. Oke. Nanti bisa langsung dilanjutkan ya setelah Ya. Kang Singa boleh Oke. lanjutkan dengan yang lain. Oke. Oke. Aku dari tadi coba-coba nyari di mana, untung aku bawa di tas ya. Sehingga bacanya satu buku ya, jangan satu. Ya, aku bacakan puisi dari senior tuh Bang Nanang Ribut Supriyatna. Sebelumnya mungkin ini bukan semacam raja sih, ini mungkin tentang nyanyian aja, cuman dalam bahasa Sunda gitu ya. Ya mungkin ada keterkaitan dengan salah satu puisi yang akan saya baca. Dang ding 7 lapis langit mawa sea cai hikmah diantar simpena peting waruga mapai cahaya saamparan bumi nyaksi sumujud tumut ka Gusti. Riwayat cinta itu turun dari langit, terjun bebas ke dasar samudra tanpa kau ketahui di dalamnya. Bayang-bayang riwayat gen dari keturunan, dari garis keturunan nenek moyang, bagai sejarah yang mengulang, bagai kisah cinta sepasang kekasih. Hanya sebuah riwayat bagaimana Nang dan Ning bermesra, menjaga kesetiaan, mendara, mendaging, hingga tak mampu kau pisahkan, sekalipun dengan batu-batu. Lapis langit
mawa saya cai hikmah diantar simpena peting waruga mapai cahaya saamparan bumi nyaksi sumujud tumut ka Gusti. Riwayat cinta itu turun dari langit, terjun bebas ke dasar samudra tanpa kau ketahui di dalamnya. Bayang-bayang riwayat gen dari keturunan, dari garis keturunan nenek moyang, bagai sejarah yang mengulang, bagai kisah cinta sepasang kekasih. Hanya sebuah riwayat bagaimana Nang dan Ning bermesra, menjaga kesetiaan, mendarah, mendaging, hingga tak mampu kau pisahkan, sekalipun dengan batu-batu. Gunung ngajentul rumahmu, sagara sea midangdang. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Sunda. Boleh bisa diteruskan dengan yang lain? Silakan. Mungkin Om Edi atau Om W. Udah ke Ibu. Saya akan mencoba membacakan satu buah puisi dari 75 sajak karya penyair Nanang R. Supriyatin. Wajahmu menggoda tidur malam-malamku, hingga membuat hatiku gaduh. Aku menatap bayang-bayang di dinding. Keliaranku membaca tubuhmu tak pernah henti. Selalu nyiapin ini buat baca-baca aja. Wajahmu larut dalam kaca, pecah oleh angin. Tubuhku masuk ke dalam kaca, tapi kau telah tiada. 23 bulan 8 tahun 2021. Terima kasih. Ini saja. Ya, terima kasih Om Wi. Kita lanjutkan dengan yang lain.
Mungkin yang ini. Saya akan bacakan puisi dari kumpulan 75 Sajak Nanang R. Supriyatin berjudul Nyanyian Cinta. Cinta, aku masih ingat bentuk matamu, lekuk-liku alismu, hitam pekat rambutmu, gaun sutra milikmu, kata-kata mutiara yang kau sampaikan melalui lagu. Aku berbaring di kamar, kulihat bunga warna-warni di pelataran gunung, di antara pohon-pohon rindu. Aku melihat tubuhmu di antara pelangi. Malam ke malam ada yang berbisik, bagai angin, bagai ayat-ayat Tuhan yang turun dari langit, bagai bayi yang memulai hidupnya dalam gendongan ibu. Aku berteduh di halte. Hujan bikin kota jadi basah. Kau berlari dikejar deras air serta deru angin. Payung tempatmu berlindung tersangkut batang pohon. Katakan cinta, segala akan baik-baik saja. Seperti dering telepon yang kudengar setiap saat membawa aku ke negeri-negeri asing. Bersamamu 30 Agustus 2021. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Edi. Udah Riri? Selamat malam semuanya, dan satu puisi dari karya Bang Nanang dari buku 75 Sajak halaman 20, Aku Mencintaimu. Aku mencintaimu. Kukatakan sekali lagi, aku mencintaimu. Seperti spray mencintai ranjang, kursi mencintai meja. Rindu pintu pada jendela, rindu dinding pada kayu. Tak seperti api jauh dari air, tak seperti air jauh dari api. Kolam yang merindukan ikan-ikan serta pancuran. Vas yang menopang bunga, bunga lelap di batang pohon. Kukatakan sekali lagi, aku mencintaimu. Seperti matahari mencintai bumi, matahari pada bayang. Rindu tubuh pada ruh, seperti rindu ruh pada ajal lalu. 18 September 2021. Nanang Supriyatin. Terima kasih. Terima kasih dari Riri. Ibu Tri mau baca lagi? Oke. Kang Sunda lagi? Bang Ardian? Iya. Buka-buka bukunya soalnya. Bang Wisnu ya? Silakan. Ini yang kita tunggu. Satu puisi dari Bang Nanang berjudul Rumah dari buku 75 Sajak Nanang R. Supriyatin halaman 26. Rumah. Oh, rumah tanpa cinta. Nyanyian dalam ruang tersekat bagai dalam sel doa-doa.
biji-biji tasbih bergerak di jari. Ranjang yang dulu, potret-potret lama, dinding yang dulu, langit yang basah. Tamu datang dan pergi, lalu lalang. Oh, persinggahan terakhirku, kubur istana yang asing. 29 September 2021. Oh, setelah Bang Adian ya. Selamat malam. Salah satu karya dari Mas Nanang, buku 75 Sajak yang masih hangat, berjudul Malam Sehabis Hujan. Malam sehabis hujan, angin bikin dingin, cuaca mendung berkarat. Di bawah lampu merkuri, laut dan ombak bercinta. Di jalan menuju kamarmu, kabut, waktu diam dalam jam. Di balik jendela tirai tersingkap, di balik kaca air mata. Malam sehabis hujan, gaduh perang diranjang. 15 September 2021. Terima kasih. Terima kasih Bang Ardian. Ya Ibu Tri. Iya. Nyanyi dulu. Nyanyi apa? Kali sudah nanti katanya. Besok aja nyanyinya ya. Malam ini khusus puisi. Ya, saya akan membacakan lagi puisi karya Pak Nanang R. Supriyatin dari buku 75 Sajak. Mimpi. Aku bermimpi halaman rumahku tumbuh rumput dan bunga warna-warni. Pagi hari matahari menjorok tajam, embun bersembunyi di balik daun, tanah mengurai akar. Aku tersenyum sendiri, menyanyi-nyanyi sendiri, air mengalir bening di sungai. Malam tanpa bintang, terang lampu di sudut ruang. Tuhan tak tahu, hatiku begitu riang, katanya. Mei 2021. Terima kasih Ibu Tri. Terima kasih. Silakan Tante Ola. Tante Ola Polar. Jendela karya Nanang R. Supriyatin. Kalau jendela tertutup, aku tak dapat memandang langit. Bintang-bintang mengedip, awan putih pelangi mengurai rambutnya. Aku tak dapat melihat kau berjalan di bawah pohon rindang. Kalau jendela benar-benar tertutup dan aku terkunci dalam kamar meratapi kesedihan. 26 Agustus 2021. Oke, puisi jendela tersebut menyudahi acara sesi live Ruang Puisi kita malam ini. Terima kasih untuk narasumber kita, Om Nanang R. Supriyatin. Terima kasih untuk M.Edi. Terima kasih Om Wik. Terima kasih Uda Riri. Terima kasih Ibu Tri. Terima kasih Kang Singa. Terima kasih Kak Devi. Terima kasih untuk Bang Wisnu, untuk Dede Kecil yang datang ke Lirik Kopi, untuk Bang Adian, untuk semua kita yang ada di sini. Ya, Tante Ena, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara sesi live RPK berikutnya. Jangan lupa terus berkarya, membuat karya dalam aksara-aksara yang bermakna, karena setiap aksara memiliki makna. Sampai jumpa.